biasa selalu menyampaikan kebenaran-kebenaran apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Pertama, saya hanya ingin buka bubur ayam hot bidadari. Padahal di sini banyak Pak Jenderal kiai-kiai berharap rawon bidadari yang buka. Tetapi faktor alam lah yang akhirnya saya harus buka bubur ayam hot bidadari yang lagi rame pada hari ini. Nah, saya dapat kejutan dari istri saya ini, Mbak Vivi Lubena. Jadi niatnya hanya buka bubur, Yai, bubur ayam hot bidadari. Itu ibu itu jualan di Gang Sempit. Ya karena guru kami Gus Dur, Yai Said, Yai Mujib selalu mengajarkan tentang khairun nas anfa'um linnas. Jadi istri ini selalu tiap pagi itu mesenkan bubur ayam hot. Kok enak sampai 3 kali, kok enak. Saya carilah orang itu. Ternyata orang itu ada di Gang Sempit. Maaf, kebetulan ibu ini suaminya agak sakit lah, kesehatannya kurang gitu. Ya akhirnya saya boyong lah beliau untuk menempati tempat yang sangat luas, nyaman, parkir luas dan sebagainya. Nah, yang kedua saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Istri saya ngasih kejutan gitu loh, ngasih kejutan, tiba-tiba dekor tanpa sepengetahuan saya, ngundang teman-temannya. Jadi akhirnya ya udah deh, dibarengkan ya ulang tahun kecil-kecilan. Di grup juga diramekan oleh Gus Irfan Wesi, sehingga sampai Yai Mujib, beliau ini yang sering ngaji kitab kuning di Depok. Padahal Depok itu terkenal bagaimana hegemoni saudara-saudara menyatukan semua dari semua golongan yang ada. Saya terima kasih ya, terima kasih atas persembahan, termasuk dulu ruangan ini nggak sebegitu baik, disulap sama istri saya dalam rangka untuk ya ini 1 Desember 2024. Kebetulan ada ini saudara saya dari Kediri, ternyata ulang tahunnya Mbak Nur ya 30 November kemarin ya. Terima kasih keluarga besar dari Kediri, juga kejutan. Pokoknya hari ini saya banyak kejutan-kejutan. Dari Kediri datang ternyata besanan dengan orang Jakarta, orang Madiun, tapi ada. Mungkin ada nasihat dari Yai Abdul Mujib. Beliau ngaji kitab kuning keliling. Jadi nanti saya punya program. Kebetulan Yai saya ini Dewan Penasehat SWI, Serikat Wartawan. Kemudian Dewan Pembina IKKI, Ikatan Konten Kreator Indonesia. Nanti teman-teman wartawan biar ngaji kitab kuning di sini ya. Ngaji terus makan bubur boleh, makan rawon boleh, ngopi boleh, semuanya gratis ya untuk teman-teman wartawan. Monggo Yai Mujib nasihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Pertama, selamat kepada Gus Robi yang hari ini adalah ulang tahun. Kita doakan semoga diberikan umur panjang yang barokah. Amin. Rezeki yang banyak, yang halal dan barokah. Amin. Dan selalu memberikan manfaat kepada orang banyak. Yang kedua adalah juga selamat karena hari ini grand opening bubur ayam hot bidadari. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran dan laku keras yang diminati oleh banyak masyarakat. Ini Diskon 50% 3 hari ya mulai ya. Jadi tiap NU bawa ke sini. Jadi selamat, semoga diberikan kemudahan, kelancaran dan diberikan keberkahan. Amin. Keberkahnya. Amin. Itu saja, terima kasih. Nah, selain itu apa ya? Cinta itu punya niatan membahagiakan orang yang kita cintai, sekalipun dia itu sekalipun dia hancur, dia tetap bagaimana orang yang dicintai itu bahagia. Nah, itu terima kasih.
Jadi itulah filosofi cinta, seperti lilin cinta itu. Jadi dia akan menerangi walaupun dia remuk, hancur, dia akan hadir untuk orang yang kita cintai. Saya kira itu, terima kasih ya. Sudah? Ini jadi kado istimewa dari istri juga nggak sih? Iya sih, jadi istri saya ini memang selalu bikin kejutan. Jadi makanya ketika ketulusan dia itu, banyak teman-teman saya, guru-guru saya yang saya nggak ada niat untuk mengundang beliau, tapi beliau ngajar di Polda Metro Jaya, ngaji keliling, Yai Mujib ini kiai ikhlas gitu loh. Makanya pagi tadi ujung-ujung datang beliau. Jadi saya, ya Allah, kaget saya gitu. Jadi inilah hikmah dari keikhlasan seorang istri itu. Jadi saya terima kasih teman-teman media juga. Saya ngundang hanya ke Mbak Juni. Mbak Juni kalau teman-teman mau hadir ya silakan. Saya buka bubur ayam hot. Saya belum buka rawon, buka bubur ayam dulu. Karena saya nolong orang niatnya. Jadi niatnya nolong orang, tempatnya luas. Ya alhamdulillah ternyata animonya tinggi sekali. Sebenarnya hari ini itu saya melarang untuk bungkus ya. Kenapa? Biar orang itu menikmati tempatnya juga. Tapi ternyata animo orang bungkus itu walaupun bayarnya full tadi itu. Kan saya sempat negor, Bu, tolong dong yang untuk dibungkus atau take away jangan dilayani. Takutnya buburnya kehabisan. Nah ternyata Gus ini nggak diskon, ini bayar full. Jadi memang ya udah kita niati untuk nolong orang. Mudah-mudahan dengan nolong orang itu, dengan tempat yang luas ini, saya berharap teman-teman untuk memakai tempat ini. Nggak usah mikir sewanya berapa, ini enggak deh. Jadi tempat ini memang saya persembahkan untuk semua yang membutuhkan, tidak hanya dari kalangan muslim, kalangan aktivis, kalangan lawyer, kalangan artis, semua bisa lah. Saya nggak mau ribet-ribet harus bayar sekian, enggak lah. Harganya juga standar kan 20.000 bubur ayam hot. Padahal buburnya sangat luar biasa sekali. Kopinya ya murah, minumnya teh ya 5.000. Jadi tempatnya bintang 5, harganya kaki 5. Pokoknya terima kasih sangat semuanya. Gus Irfan Wesi terutama yang selalu bikin TikTok. Gus Irfan ini tuh Gus Irfan. Ini alim loh orang ini. Cuman potongannya aja kayak preman Tanah Abang, joget-joget. Oh kalau ngaji, lu beneran kalau urusan bab ngaji nih, bab kitab kuning, bab membedah tentang, wah luar biasa Gus Irfan itu. Cuman ya itu sepatunya mulai zaman tahun berapa itu belum ganti-ganti, katanya kalau diganti kesaktiannya hilang. Gitu lah. Gitu ya. Udah ada pertanyaan lagi teman-teman? Oh iya, Gus Rofi terkait masalah ini bubur hot. Kenapa ngambil bubur hot dengan bubur? Jadi bubur ayam hot itu jadi gini, buburnya itu Mas, kalau sampean tadi nyeduk 1 sendok, 2 sendok itu panasnya itu masih tetap panas gitu loh. Saya nggak percaya, bener nggak ini hot beneran? Nah ternyata dia bakarnya dari areng, terus kemudian selalu panas itu, sampai mau habis saja masih panasnya betul-betul terasa seperti itu. Terus resep bumbunya kok rasanya begitu maknyos gitu. Itu bagaimana tuh resep tersendiri? Iya, kalau resep bumbu itu kan wilayahnya beliau. Makanya ketika ini bubur enak. Nah, saya ini kan sering kali di Kediri itu ada UMKM. Banyak orang UMKM jualan pakai plastik ya. Dititipkan ke warung saya di Kediri itu. Tapi karena dititipkan tidak dikemas dengan baik, akhirnya daya jualnya itu lemah. Nah akhirnya kita kemas pakai aluminium foil, namanya keripik pisang bidadari, kacang pedes bidadari yang Pak Ganjar kemarin pesen 10.000, DPR dan lain-lain. Jadi saya punya restoran ini akan kita jadikan tempat bagaimana orang-orang di daerah UMKM itu susah untuk jualan gitu loh. Nah makanya sebenarnya di era sekarang nggak perlu saya harus pinter bikin bubur sendiri terus dijual sendiri, itu serakah namanya. Cari orang-orang yang potensi, produknya bagus, nggak punya modal. Nah saya hadir untuk itu.
karena saya punya teman-teman di kementerian bisa lah untuk dikomunikasikan. Kemarin juga ada dirjen Yai yang megang penjara seluruh Indonesia ke sini Yai, dikira sudah buka. Nah, coba nanti kalau sak penjara itu dipakani bubur tiap hari apa kan bisa jadi itu gitu. Jadi saya inginnya begini Mas, saya punya tempat ini saya juga nggak nyangka, saya dulu yang gembel kok. Saya kira teman-teman tahu lah bagaimana tidurnya saya, tapi Allah ngasih tempat yang luar biasa ini. Makanya saya nggak akan perhitungan nyari duitnya di urusan lain, urusan kasus-kasus nih sama Bang Raja gitu kan. Nah jadi subsidi silang gitu loh. Itu ya, untuk bubur ini minimal bisa mengurangi anak-anak yang pengangguran, yang butuh kerja. Nah saya menciptakan, insya Allah nanti buka 24 jam. Jadi yang kategori menengah ke bawah, miskin, itu saya bukakan warkop. Bisa ngopi 5.000, itu warkopnya pojok. Itu buka sampai 24 jam. Terus bubur ayam harga 20, nanti rawon juga di bawah 50.000. Ada balungan bakar, ada nasi besek, bidadari. Seperti itulah. Terus ada produk-produk UMKM. Nah, untuk dari daerah atau saya kan juga gratiskan tiap Jumat untuk janda. Ya, jadi janda yang usia 35 tahun ke bawah itu kita gratiskan. Nah, yang cantik nanti dipasang tuh di billboard. Ini perempuan baik, oh janda baik, cari jodoh orang baik. Terus yang kepingin belajar TikTok, jualan menjadi afiliator. Nah, itu nanti ada gurunya. Jadi minimal saya bisa membantu janda, karena di Al-Qur'an itu tidak ada anu ya nggih. Janda mana yang harus dibantu dan dibela ngoten ya nggih. Jadi janda meluru, mau ayu, mau pesek, mau mancung, semua itu perintahnya untuk dibantu. Tapi saya cari usia 35 karena dia energik gitu loh. Diajak senam, diajak pelayon itu semangat. Gus, kalau untuk para Istri duda gimana Gus? sudah merestui istri ya. Gus Rafi terkait bidadari nih.